Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Utami Ratnaswari. Saya adalah salah satu dosen pengajar di program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Pancasila Probolinggo. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Bahasa Inggris. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 6. Mata kuliah Bahasa Inggris ini menyajikan konsep-konsep dasar berbahasa Inggris yang meliputi keterampilan menyimak atau listening, keterampilan berbicara atau speaking, keterampilan membaca atau reading, dan juga kemampuan menulis atau writing. Setelah memperoleh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu mengungkapkan ide dan pikirannya secara lisan dan tertulis di dalam kehidupan akademik yang berkaitan dengan sains dan teknologi serta kehidupan sehari-hari. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar berbahasa Inggris yang meliputi keterampilan menyimak atau listening, keterampilan berbicara atau speaking, keterampilan membaca atau reading, dan keterampilan menulis atau writing. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu berkomunikasi menggunakan bahasa tulisan dan lisan dalam bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Adapun basis penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif dari mahasiswa selama proses belajar mengajar. Yang kedua, presentasi. Yang ketiga, penilaian kognitif yang meliputi tugas, kuis, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Materi pembelajaran dan daftar referensi dapat disimak atau dipelajari melalui rencana pembelajaran semester yang dapat mahasiswa unduh melalui tautan http://sim.upm.ac.id. Adapun pembelajaran mata kuliah ini terbagi menjadi 16 pertemuan, termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Secara terperinci, pada pertemuan 1, mahasiswa akan mempelajari how to introduce themselves to other people. Pertemuan 2, mahasiswa akan mempelajari tentang daily activities. Pada pertemuan 3 dan 4, mahasiswa akan mempelajari tentang unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, verb, phrase, dan juga clause. Pada pertemuan kelima dan keenam, mahasiswa akan mempelajari unsur-unsur paragraf dan mengembangkan gagasan dalam bentuk paragraf. Pada pertemuan ketujuh, mahasiswa akan diberikan materi mengenai presentasi dan juga public speaking. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa akan menguji kompetensi mereka melalui ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, pada pertemuan ke-9 dan 10, mahasiswa akan melakukan presentasi berupa public speaking. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa akan mempelajari listening yang meliputi conversation dan juga monolog. Pada pertemuan ke-12 dan ke-13, mahasiswa akan mempelajari mengenai reading strategies yang meliputi teknik skimming, scanning, reading for details, dan juga vocabulary. Pada pertemuan ke-14, mahasiswa akan mempelajari tentang paraphrase dan juga summarize. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa akan mempelajari tentang struktur organisasi bacaan. Dan kesemua materi itu akan diuji secara tulis pada pertemuan ke-16, yakni pada saat ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah forum group discussion, small group discussion, dan juga role play. Adapun teknik penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah tes tertulis dan tes lisan untuk menilai aspek kognitif mahasiswa, dan teknik yang kedua adalah melalui kegiatan partisipatif mahasiswa selama proses belajar mengajar. Adapun untuk kisi-kisi UTS dan juga ujian akhir semester beserta rubrik penilaiannya, mahasiswa dapat mempelajarinya pada rencana pembelajaran semester yang bisa diakses melalui tautan yang terlampir pada video ini, yakni melalui sim.upm.ac.id. Selama proses perkuliahan berlangsung, mahasiswa dapat langsung berkomunikasi dengan saya apabila terdapat kendala teknik perkuliahan maupun bertanya mengenai materi perkuliahan melalui grup WhatsApp
atau bisa juga melalui WhatsApp pribadi ke saya. Demikianlah deskripsi mata kuliah bahasa Inggris ini. Mudah-mudahan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I'm fine. I'm fine too, thank you. Oke, sebelum kita lanjut ke perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta kelancaran studi kita hari ini. Irfan, saya minta tolong untuk dipimpin doa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Irfan. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru, yakni merupakan salah satu materi yang bagian dari sentence atau kalimat. Jadi sentence kita akan membahas melalui beberapa kali pertemuan, dan untuk materi pertama ini kita akan membahas salah satu unsur dari sentence, yaitu subjek dan juga verb. Sebelum kita lanjut, kita akan review sebentar mengenai apa yang telah kita pelajari selama satu minggu yang lalu, ya. Di minggu lalu kita telah mempelajari how you can introduce yourself to other people atau perkenalan diri. Semoga masih ingat semua. What is your name, Irfan? My name is Ahmad Irfan Hakim. What is your hobby? Football. What is your favorite food? Meatball. What do you want to be in the future? Businessman. Okay, thank you so much, Irfan. Iya. Ya, terima kasih. Berarti masih ingat materi mengenai introduction. Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk materi selanjutnya, yakni salah satu unsur pembentuk dari sentence atau kalimat. Kita akan pelajari mengenai subjek. Subjek di dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebagai subjek atau pelaku. Di dalam bahasa Inggris kita mengenalnya sebagai the doer atau pelakunya. Ada beberapa cara teman-teman bisa mengenali yang mana yang subjek di dalam sebuah kalimat. Yang pertama, kita bisa mengenali kalau itu adalah subjek melalui position atau posisinya. Kita ada yang namanya SPOK, subjek, predikat, objek, dan juga keterangan, atau KSPO. Jadi tinggal dibalik saja. Jadi kalau misalnya ada kalimat positif dan ada subjek, itu letaknya harus ada di depan atau setelah keterangan. Coba dibaca contohnya. I ate in the kitchen. Artinya? Saya sedang makan di dapur. Oke, subjeknya berarti yang mana ini? I. Oke, kalau dibalik, jadi in the kitchen-nya kita taruh di depan, lalu I-nya di sini. Subjeknya tetap I. Betul sekali. Yang kedua, kita juga bisa mengenali kalau itu adalah subjek kalau misalnya diawali oleh yang namanya artikel. Artikel di dalam bahasa Inggris ada 3 macam, ada the, dan juga an. Cara membedakannya, artikel ini selalu diikuti oleh kata benda atau noun. Kita memakai the kalau noun yang mengikutinya sifatnya adalah definite atau spesifik atau pasti. Contohnya, Rizal. Bisa dibaca? The sun is shining. Oke. Maknanya apa yang Rizal? Matahari bersinar. Betul sekali. Jadi matahari kita pakai the karena matahari yang saya lihat dengan matahari yang Rizal lihat itu sudah pasti sama. Matahari yang ada di langit, ada di cloud, ada di sky. Kita pakai atau an kalau misalnya kata benda yang mengikutinya itu sifatnya tidak pasti. Imran bisa dibaca contohnya? I see an apple. Saya melihat Apple. apel. Apel yang saya lihat dengan apel yang Imran lihat belum tentu sama. Saya melihat apel di pohon. Imran lihat apel di tasnya Adit barangkali. Jadi kita pakai atau an seperti itu. Selanjutnya ada names atau nama. Nama di sini bisa nama orang atau nama sebuah organisasi atau juga bisa sebuah istilah. Istilah ini bisa merujuk kepada suatu istilah pada bidang ilmu tertentu. Contohnya, Nama Nina Red Airy Bob. oke. Di sini yang merupakan nama yang mana? Nina. Nah, berarti Nina di sini adalah Subjek. subjek, betul sekali. Yang kedua, dibaca juga, silakan. English is my favorite subject. Artinya apa teman-teman? Bahasa Inggris Inggris. adalah
everyone, somebody, everybody, itu semua merupakan kata ganti. Tuh. Then bisa dibaca contohnya. You play football. Oke, di sini pronounnya yang mana? You. Betul sekali. Jadi subjeknya adalah you. You. Selanjutnya ada jalan di sini. Kalau kita mengenal kata kerja, di sini contohnya adalah reading is my hobby. Read di sini adalah kata kerja. Kalau misalnya kita pecah verb. Tetapi kalau misalnya read ini kita tambahin in dan posisinya kita letakkan di awal kalimat, itu menjadi yang namanya jalan di sini. Irfan Hakim bisa dibaca ini? Reading is my hobby. Oke, artinya adalah membaca, betul sekali. Jadi kata membaca di sini berfungsi sebagai sebuah subjek. Yang terakhir ada subjek dengan tambahan s, es atau ies. Ini menandakan bahwa subjek tersebut bersifat jamak atau plural, lebih dari satu. Baca kalimatnya lengkap. The book are in the tab. Oke. Di sini the books artinya buku ya. Bukunya ada satu atau banyak ini? Berarti bukunya ada lebih dari satu. betul sekali. Jadi subjeknya adalah The book. oke. Jadi seperti itu ya. Ada tambahan s di sini yang menandakan subjek tersebut bersifat plural atau jamak. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada verb atau kata kerja. Kalau misalnya subjek tadi adalah the doer atau pelakunya, kalau verb itu menandakan bahwa verb ini berisi information about the subject. Jadi kita akan mengetahui si subjek ini sedang apa, atau melakukan apa, atau sedang merasa apa, itu melalui verb. Jadi verb ini memberikan informasi tentang subjek. Ada beberapa macam subjek verb ya. Yang pertama adalah action verb. Action verb di sini merupakan kata kerja yang sifatnya aktif atau menunjukkan sebuah aktivitas. Aci bisa dibaca ini apa saja contohnya, ada apa? Ada studi, go, speak, sleep. Oke. Contohnya di sini You slept in the ground. you sleep in the bedroom, betul sekali. Jadi kata kerjanya yang mana ini? Aci? And you slept. Sleep. Oke, betul sekali. Yang kedua kita mengenal yang namanya linking verb atau kata kerja statis. Bisa disebut juga sebagai non-progressive verb. Kata kerja ini tidak menimbulkan sebuah aktivitas, tapi menimbulkan sebuah perubahan kondisi di sini. Contohnya ada kata be, feel, smell, sound, taste, look, believe, dan love. Contohnya di sini, she loves him so much. Berarti dia love itu apa? Mencintai. Nah, kata mencintai ini merupakan kata kerja yang bersifat non-progresif atau statis. Tidak menunjukkan aktivitas, tapi menunjukkan sebuah kondisi, perasaan. Yang ketiga ada to be. To be sini ada am, is, are, was, were. Contohnya, Adit bisa dibaca? Angry. Oke. Berarti ini maknanya apa, Adit? Saya marah. To be-nya di sini yang mana? Berarti am di sini adalah sebagai kata kerja, betul sekali. Nah, selanjutnya kita mengenal juga ada auxiliaries. Tadi to be, auxiliaries dan juga modals ini semua adalah kata kerja bantu. Artinya tidak memiliki makna khusus dan maknanya itu mengikuti kata kerja yang mengikutinya. Di sini contohnya auxiliaries itu ada do, ada does, ada did, have, has, dan had. Contohnya di sini adalah I have eaten. I di sini sebagai subjek, have eaten di sini sebagai verb. Verb yang berupa auxiliaries, betul sekali. Yang kelima adalah modals di sini. Kita baca bersama-sama ya. Ada will, shall, should, can, ought, might, must, have, will, ought. Jadi ini semua adalah modals atau kata kerja bantu. Contohnya di sini adalah Andi can swim. Andi adalah subjek, can swim di sini berfungsi sebagai verbnya. Yang terakhir, di sini ada verb 1, verb 2, dan juga verb 3. Ini namanya adalah
Ada U. Oke, Aji silakan. Kapan kita harus memakai a atau an? Oke, terima kasih. Jadi terima kasih atas pertanyaannya loh Mbak Si. Kita akan membahas kapan teman-teman pakai kapan teman-teman memakai kata an. Tadi ada contoh, ada unable. Lalu ada contoh juga di sini a mango. Kita pakai an kalau misalnya kata setelahnya itu adalah huruf apa? Vokal a, i, u, e, u. Dan kita pakai kalau misalnya huruf setelahnya di sini adalah berupa konsonan. Jadi bukan yang vokal. Tapi ada yang berbeda di sini. Kata university walaupun di sini adalah huruf U ya, di mana huruf U itu adalah huruf apa? Vokal. Tetapi secara pelafalan atau pronunciation-nya ini sebenarnya ada huruf Y di sini. Yaitu adalah konsonan. Berarti kita pakai di sini adalah kata a university. Ada lagi kata our di sini. Ada kata our, ada kata honor. Walaupun ini diikuti oleh konsonan, tetapi secara pelafalan ini dibaca H. Artinya ini adalah huruf vokal. Berarti kita pakai an. An our, an honor. Kalau ini kita pakai a university seperti itu. Begitu ya, Bapak sih. Ada pertanyaan lagi? Adit? Saya ingin bertanya, apakah ada rumusnya untuk mengetahui verb 1 dan verb 2? Oke, terima kasih. Jadi kita mengenal ada verb 1, ada verb 2, dan ada verb 3. Ini istilahnya adalah regular verb dan juga irregular verb. Kalau yang regular verb kita bisa dengan mudah menambahkan ed di belakangnya. Contohnya kata return. Return itu adalah kembali. Ini bentuk satunya. Berarti bentuk keduanya tinggal tambah ed saja. Return seperti ini. Tetapi yang irregular atau kata kerja yang tidak beraturan, seperti contoh tadi itu ya, ada kata go. Ini nggak bisa kita tambah ed. Ini menjadi go, when, gone di sini. Seperti itu. Tadi ada juga yang tetap, itu ada read, read. Ada lagi kata buy di sini membeli. Itu menjadi buy, bought. Kalau yang reguler itu bisa kita tambah ed saja. Tapi kalau yang irregular itu memang harus kita hafalkan. Gitu. Ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Menghafalkan kata kerja yang bentuknya irregular. Oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Sudah. Kalau begitu kita ke latihan. Nah, teman-teman, di sini telah tersedia 8 kalimat utuh atau 8 sentence ya, di mana teman-teman kita akan meneliti manakah yang subjek, manakah yang verb atau predicate. Oke? Dimulai dari nomor 1. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Dibaca dulu. Jakarta is the capital of Indonesia. Yang mana subjeknya ini, Haji? Jakarta. Oke, Jakarta. Lalu verbnya? Is. Oke, terima kasih, Haji. Nomor 2. Adit? My father walks the girl on the street. Yang mana ini subjeknya? My father. My father. Oke, lalu predicate atau kata kerjanya? Practice. Park. Berarti my father parks the car on the street. Ayah saya memarkir mobil di jalan. Lalu kita ke nomor 3. Ada Zen. Nomor 3 silakan. The 3 boys slept all day. Oke. Yang mana ini subjeknya? Zen. Subjeknya the 3 boys. The three boys. Ini menandakan bahwa anak laki-lakinya lebih dari 1. Ada 3. Kata kerjanya? Sleep. Nah, betul sekali. Jadi sleep di sini adalah kata kerjanya. Lalu kita kembali ke nomor 8 di sini. Ada Rizal, silakan Rizal. Fishing is my passion. Ini tadi apa namanya? Kalau kita pelajari ada kata kerja yang berfungsi sebagai subjek. Namanya adalah
Dimana ini mengetahui apakah teman-teman memahami yang mana yang subjek, yang mana yang predicate. Di sini telah tersedia 6 soal, di mana terdiri dari kosakata yang sifatnya acak atau scramble, dan teman-teman harus menyusunnya menjadi satu kalimat yang baik, menjadi satu sentence yang utuh. Nomor 1, di sini ada kata and, ada like, ada I, ada chicken, ada juga rice di sini. Siapa yang mau mencoba menjawab nomor 1? Zen, yang mana subjeknya Zen? Subjeknya I. Lalu like adalah kata? Kata kerja. Oke, terima kasih banyak Zen. Nomor 2, Adit silakan. Which one? Subjeknya yang mana? I. I. Lalu verbnya? Oke. Kalau diartikan berarti saya bisa. Bersepeda. Oke, terima kasih banyak Adit. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk Zen dan juga Adit. Karena ini waktunya sudah menunjukkan sudah pukul 11 ya, kita harus mengakhiri pertemuan hari ini. Dan dari tadi kita sudah membicarakan mengenai subjek dan juga verb. Minggu depan insya Allah kita akan